Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat seluruh panitia kegiatan Hari Ulang Tahun IPNU yang ke-66 dan IPPNU yang ke-65. Yang pada tahun sekarang panitia mengusung tema Kreativitas Pelajar Nahdlatul Ulama Cirebon di Era 4.0. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu berupa nikmat jasmani maupun nikmat rohani, yang mana apabila dedaunan dijadikan kertas, lautan dijadikan tinta, dan ranting-ranting dijadikan pena, maka niscaya semua itu tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian semua menghitung nikmat yang Allah telah berikan, maka niscaya kalian semua tidak akan mampu. Sholawat berboncengan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Dukhlina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah paham yang berlandaskan pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri ada 4. Yang pertama yakni sikap tawasud, atau sebuah sikap yang tidak cenderung ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyikapi sebuah permasalahan dilakukan dengan cara berikhtiar dan mencari solusi yang terbaik agar kelak tidak terjadi kekeliruan. Kemudian yang kedua sikap tawasud, sebuah sikap harmonis ketika mencetuskan sebuah kebijakan. Ketiga sikap ta'adul, bersikap adil kepada semua orang. Dan keempat sikap toleransi yang berguna untuk menciptakan keharmonisan di dalam lingkungan masyarakat. Zaman sekarang kita sering mendengar gerakan-gerakan di dalam agama Islam yang berslogankan kembali pada Al-Quran dan Hadis. Memang sumber hukum dan dalil hukum yang wajib diagungkan oleh umat Islam adalah Al-Quran dan Hadis, dan sudah menjadi ketetapan yang hak bagi umat Islam untuk mengikutinya. Akan tetapi Al-Quran sendiri masih bersifat global. Di dalam Al-Quran terdapat banyak perintah, akan tetapi hanya terdapat secara tekstualnya saja. Contoh, di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengerjakan sholat di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang kurang lebih artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dari ayat ini Allah memerintahkan sholat, akan tetapi belum dijelaskan secara spesifik tata pelaksanaannya seperti apa. Maka dari itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan melalui hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya melaksanakan salat, kata kanjeng Nabi. Dari Al-Quran dan Hadis mungkin umat Islam sudah bisa melaksanakan salat. Akan tetapi umat Islam masih belum mengetahui apa saja syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh umat Islam ketika akan melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat 2 Al-Baqarah pada akhir ayat 219 yang berbunyi, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berfikir, untuk beristihad, untuk menggali, untuk mentafsirkan ayat-ayat sucinya. Maka dari itu timbullah sumber hukum baru yakni ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah SAW untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan di dalam perkara agama. Ijma sendiri tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Ijma
hanya bisa dilaksanakan ketika suatu hukum belum dijelaskan secara spesifik, baik itu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Akan tetapi hanya para ulama-ulama yang telah memenuhi syarat dalam berijtihadlah yang boleh menggali dan menyimpulkan hukum secara langsung darinya. Sedangkan kewajiban kita semua selaku umat muslim yang masih awam adalah bertanya kepada ahlinya ketika ingin mengetahui sebuah permasalahan di dalam perkara agama dan mengikuti anjuran dari ahli tersebut. Khususnya kita sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salah satu dari 4 mazhab fikih, baik itu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali maupun Imam Syafi'i. Hadirin rahimakumullah. Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. NU menjadi mayoritas yang mendominasi di bumi Nusantara ini. Sejak zaman dahulu kala, warga NU selalu identik dengan kesopanan dan juga keteguhan dalam melestarikan dan mengimplementasikan Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi pada zaman sekarang, banyak warga NU yang sudah terpengaruh negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi. NU dihadapkan pada krisis moral dan ideologi pemudanya. Karena krisis yang dimiliki oleh para pemuda, wabil khusus Nahdlatul Ulama, itu begitu besar. Para pemuda, khususnya pelajar, menjadi target dari narkoba. Para pelajar menjadi target dari seks bebas. Para pelajar menjadi target dari pornografi. Dan yang lebih bahaya lagi, para pelajar, khususnya Nahdlatul Ulama, menjadi target dari aliran sesat. Jadi ketika kita berbicara tentang dakwah, kita bicara tentang para pelajar ini. Ketika kita berbicara tentang masa depan Nahdlatul Ulama, kita bicara tentang pelajar. Bahkan ketika kita berbicara tentang kehancuran pun, kita bicara tentang pelajar. Apakah kita tidak takut dan khawatir dengan keadaan seperti ini? Perlu kita ingat bahwasanya para pelajar Nahdlatul Ulama ini kelak ketika menjadi orang tua yang akan menjadi penerus ilmu, kekuasaan dan tongkat estafet perjuangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para pelajar Nahdlatul Ulama untuk melindungi Ahlussunnah wal Jamaah? Yang paling utama adalah bagaimana kita meningkatkan pemahaman ilmu agama kita secara lebih mendalam dan lebih luas lagi melalui pendidikan pesantren dan juga majelis-majelis ilmu. Karena bagi orang yang sungguh-sungguh ingin menguasai agama Islam, menguasai ilmu agama Islam, sudah sangat penting baginya untuk mempelajari kitab kuning agar tidak terjadi salah penafsiran dalam mencetuskan sebuah masalah, agar tidak menjadi liberal dan radikal. Di zaman dewasa ini kita boleh memakai baju baru, kita boleh memakai mobil baru, kita boleh memakai motor baru, bahkan apapun itu yang bahkan berasal dari luar negeri, karena aswaja tidak melarang akan itu. Akan tapi kita harus selalu berada di jalur yang sudah ditetapkan, selalu mengikuti nilai-nilai dan norma-norma budaya yang tidak bisa ditolerir oleh kita sebagai warga Nahdliyin. Contoh budaya manakiban, tahlilan, barzanjian, debaan, hitung bulan, itu merupakan budaya-budaya yang wajib dilestarikan oleh para pemuda kita sebagai masa depan Nahdlatul Ulama sendiri. Semoga kita semua merupakan pelajar yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya-budaya Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon dimaafkan, kurangnya mohon ditambahkan. Syukran wa duntum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.